Ya, shalom. Sekali lagi semuanya shalom. Selamat siang saudara semua yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini kita boleh berjumpa dalam rumah Tuhan. Dan saya percaya tidak ada tempat yang lebih baik daripada berada di dalam rumah Tuhan. Karena kita mengalami berkat dan pemulihan dari Tuhan. Saya percaya bahwa Allah punya rencana bahwa setiap kita memiliki kehidupan yang indah. Kalau hari ini saudara menjalani kehidupan yang membosankan, kehidupan yang buruk, saya percaya itu bukan kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki kita semua punya kehidupan yang indah. Dan untuk hari ini, firman Tuhan yang saya sampaikan berjudul Beautiful Life, Little Things Matter. Saya mau bicara tentang hal-hal kecil, tetapi sangat menentukan apakah hidup kita indah atau tidak. Nah, mengapa saya menyampaikan hal-hal yang kecil? Sebab kalau kehidupan yang indah itu bisa kita dapatkan kalau kita kaya, tidak semua orang bisa punya beautiful life. Kalau yang punya beautiful life itu orang yang sukses besar atau punya power yang besar, tidak semua orang bisa punya beautiful life. Tetapi lewat firman Tuhan pada siang ini kita akan belajar bahwa kalau kita melakukan hal-hal yang simple, hal-hal yang sederhana, kita juga bisa memiliki yang namanya beautiful life. Yang percaya katakan amin. Nah, hari ini saya akan menyampaikan tiga hal-hal yang simple, tiga hal yang mungkin kecil ya bagi banyak orang. Tapi ini membawa hidup kita jadi indah. Apakah saudara siap belajar firman Tuhan? Amin. Mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama, little things matter. Yang pertama adalah tekan tombol pause dan istirahat sejenak. Kalau saya gambarkan hidup kita tuh punya tombol, ada play, ada pause. Maka tekan tombol pause dan istirahat sejenak. Mari kita lihat bersama-sama dalam Yesaya pasal 30 ayat 15 sampai dengan yang ke-16. Yesaya pasal 30 ayat 15 sampai 16. Saya ingin kita membaca ayat ini bersama-sama dengan suara keras. Apakah semua saudara siap? Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saya nggak bahas tentang bertobat, saya anggap semua sudah bertobat. Kalau ada yang belum, bertobatlah hari ini. Tetapi selanjutnya dikatakan, saudara-saudara, ayat 15, masih ayat 15. Ayat 15, ya oke, thank you. Dengan bertobat dan apa? Tinggal diam, pause, berhenti sejenak. Kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak apa? Kekuatanmu. Jadi pada waktu saudara diam sejenak, saudara recovery kekuatan. Saudara punya kesegaran yang baru. Tetapi persoalannya, nah sekarang ini ayat 16 sekarang. Mari kita lanjutkan. 2, 3. Tetapi kamu enggan, kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Persoalannya adalah kita ini nggak biasa diam. Disuruh berhenti itu susah. Kita begitu bangun pagi langsung tancap gas. Betul nggak saudara? Langsung maunya kerja, lari ke sana kemari. Kita mau naik kuda, lari cepat, tapi nggak dapat apa-apa. Kamu hilang dan lenyap. Saudara perhatikan begitu banyak orang tiap hari sibuk. Tapi justru mereka lari ke sana kemari, mereka kehilangan yang namanya beautiful life. Kehilangan keindahan dalam hidup mereka. Tuhan ingin saudara dan saya pause, berhenti sejenak. Dan berhenti sejenak bukan kita bengong.
Berhenti sejenaknya itu kalau saudara baca tadi, berhenti dalam hadirat Tuhan. Ya, coba kita lihat terjemahan bahasa Inggrisnya dari EMP Bible berkata begini. For thus said the Lord God, the Holy One of Israel, in returning to me and apa saudara? Resting in me. Istirahat di dalam aku. Ya, you shall be saved. In quietness and in trusting confidence shall be your strength. Jadi apa yang kita lakukan hari ini itu sangat tepat menggambarkan istirahat di dalam Dia. Kita semua lagi istirahat. Nggak ada yang kerja di sini. Tapi memang sulit dibedakan antara yang kerja sama yang nyatet khotbah. Sama-sama mencet tombol soalnya. Nah, saya harap yang mencet-mencet itu nyatet khotbah, bukan lagi ngorder. Berapa ton Bu? Waduh ngorder saudaraku. Berapa kilo Pak? Ya, semua kita rest in Him. Istirahat di dalam Dia. Dan ini tidak mudah saudaraku. Karena kita biasa sibuk, biasa lari ke sana dan kemari. Bahkan disuruh berhenti liburan pun kita sulit. Banyak orang ketemu di airport dengan saya, ya. Mereka bilang waktu saya tanya, mau kemana Pak, Bu? Mereka bilang mau berlibur. Persoalannya berlibur, saudaraku, tas kerja tetap dibawa. Kertas-kertas kerja tetap dibawa. Jadi liburan pun gak betul-betul rest. Gak betul-betul pause. Gak betul-betul berhenti dari kesibukannya. Mengerjakan banyak hal. Sekarang ini banyak rumah tangga bikin peraturan. Kalau mereka kumpul, apalagi kumpul di meja makan, itu banyak keluarga-keluarga yang mengeluh. Kenapa? Karena badannya ngumpul, suami, istri, anak-anak kumpul, tapi semuanya diam dan membisu. Karena semuanya lagi sibuk dengan handphone masing-masing, BB-BB-an atau WhatsApp, gitu. Mereka bikin peraturan di meja, di tengah ditaruh keranjang kecil. Lalu mereka duduk dan bilang, papinya bilang, semua handphone dikumpulkan. Di keranjang itu lalu diambil sama papinya, ditaruh di pojok ruangan dan tidak boleh diambil handphonenya, mau bunyi kayak mau apa kayak nggak boleh. Sampai mereka selesai makan, selesai ngobrol. Itu tadi begini terus. Disuruh berhenti, pause, susah. Dan mungkin banyak anak muda sambil tiduran pun tangannya goyang terus. Nggak bisa berhenti saudara. Ya. Nah Tuhan memberikan pedoman untuk istirahat. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 2 sampai 3 dengan jelas di situ disebutkan bahwa Tuhan beristirahat dari semua pekerjaannya. Saya bacakan ya. Kejadian 2 ayat 2 sampai 3. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Tapi sekarang hari ke-7 menjadi hari pertama malah. Ya. Berhenti dari segala pekerjaannya. Jadi Tuhan juga punya tombol apa tadi? Pause. Berhenti. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Jadi Tuhan memberikan contoh bahwa dalam seminggu paling tidak ada satu hari saudara betul-betul pause. Tapi berhentinya di dalam hadirat Tuhan. Seperti yang saya katakan hari ini saudara lakukan, ini bukan lagi sebuah pilihan. Tapi saudara harus memutuskan dalam hidupmu. Tiap hari Minggu saya rest in Him. Dalam terjemahan yang lain disebutkan rest before God. Istirahat dalam di hadapan Tuhan. Beristirahat dalam hadirat Tuhan. Dan itu menentukan kebahagiaan saudara. Dan menentukan keberhasilan saudara untuk hari Senin, hari Selasa, hari Rabu dan seterusnya. Sepanjang minggu sangat ditentukan hari Minggu. Saudara mau rest enggak? Dalam hadirat Tuhan. Itu memperbarui kesegaran saudara dan kekuatan saudara. Dan saudara akan punya hati yang jauh lebih bahagia. Dan beautiful life menjadi bagian dalam hidup kita. Ada satu quotes yang berkata begini. Our rest in Him determine our victory in life.
Jadi istirahat kita di dalam Tuhan itu menentukan kemenangan kita dalam hidup ini. Jadi hidup kita penuh dengan kemenangan kalau kita beristirahat di dalam Tuhan. Beristirahat seperti hari ini. Jangan kerjakan apapun, jangan mikir apapun, saya mau diam dalam hadirat Tuhan. Izinkan Tuhan mengisi saudara kembali. Menyegarkan jiwamu dan rohmu. Dan kekuatan yang baru, kebahagiaan yang baru, sukacita yang luar biasa turun dalam hidup kita saat ini. Yang percaya katakan amin dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang kedua, little things matter yang kedua adalah berusaha menjalin hubungan dengan orang lain. Saudara mungkin berkata, kok kayak begini dikhotbahin sih Pak? Ini kan hal yang simple banget, betul. Tapi tahukah saudara bahwa hidup kita menjadi indah karena kita punya teman. Kita punya pergaulan. Sendirian dan tidak punya teman membuat seseorang jadi kesepian. Bahkan dapat menimbulkan gangguan psikologis dan stres. Di Jakarta ini banyak orang stres. Gangguan jiwa. Kalau ada bilang gangguan jiwa bukan atau sakit jiwa itu bukan gila. Tapi banyak orang terganggu jiwanya. Kenapa? Nggak punya teman. Dan kalau ditanya kenapa kamu nggak bergaul, ada yang bilang saya ini orangnya tertutup Pak. Kalau hari ini ada saudara yang jarang bergaul, karena katanya kepribadiannya tertutup, mau nggak dengan pertolongan Tuhan buka dikit kek. Supaya kita belajar bergaul dan punya teman. Atau saudara tidak punya teman atau tidak bergaul, juga bisa disebabkan kita merasa tinggi. Ada kesombongan dalam diri kita. Sehingga seringkali kita dengar ada orang bilang gini, ketika disuruh bergaul ya sama seseorang. Sorry ya, gak level katanya. Pernah gak dengar gitu? Gak level. Jadi hidup banyak level-levelan saudara. Dan sebaliknya ada orang yang tidak mau bergaul karena apa? Karena minder. Ada loh orang yang minder banget deh. Ya deket sama orang kayaknya nggak nyaman gitu. Lihat muka orang nggak nyaman. Diajak ngobrol nunduk aja. Ada kan orang seperti itu. Tidak pernah berani lihat mata orang. Kalau lihat jidat, lihat hidung. Atau lihat kemana-mana asal tidak berani. Asal tidak lihat muka orang atau wajah orang saudara. Atau mata orang. Nah firman Tuhan mengatakan sebetulnya saudara nggak perlu sombong juga nggak perlu minder. Karena Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 17 coba kita lihat. Prinsipnya adalah 1 Petrus 2:17, hormatilah semua orang. Kasihilah saudara-saudaramu. Takutlah akan Allah, hormatilah raja. Kata hormatilah semua orang berasal dari kata timau. Itu akar katanya timau. Timau itu artinya apa? Memberi nilai seseorang yang sepatutnya. Nah kalau memberi nilai seseorang sepatutnya, kita berdasarkan siapa yang sepatutnya itu? Tentunya berdasarkan firman Tuhan, setuju nggak? Dan di mata Tuhan semua orang sangat berharga. Jadi kalau saudara tanya apakah cocok ataukah boleh bergaul dengan si A, si B, saya rasa semua orang layak jadi teman. Hanya saya juga menyadari yang namanya berteman itu cocok-cocokan juga. Setuju nggak saudara? Tapi dalam memilih bukan karena sorry nggak level tadi, bukan karena tapi cocok-cocokan. Ya kan? Kalau saudara merasa nggak cocok, nggak chemistry-nya nggak dapat katanya, ya memang sulit saudara. Jadi di dalam bergaul semua orang berharga. Hanya memang cocok-cocokan dan perhatikan baik-baik ini. Kita sebaiknya pilih teman yang membawa kita pada kebaikan dan kemajuan. Nah ini penting, tapi bukan soal level nggak level. Sebab 1 Korintus 15 ayat 33 berkata begini. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi kalau kita bergaul sama orang yang memang pergaulannya membawa kepada keburukan juga jangan. Kita milih bukan berdasarkan kaya miskin. Tapi berdasarkan apakah orang itu akan membawa pada kebaikan atau tidak. Yang setuju katakan amin.
Nah, komunitas atau pergaulan yang paling baik yang membawa saudara pada kemajuan, yang bahas firman, saling menguatkan, itu tidak ada duanya. Apa saudara? Kor. Nah, makanya ikutlah kor. Ada yang udah senyum-senyum, balik-balik situ lagi, balik-balik situ lagi. Ya memang penting ini. Kalau belum ikut kor, daftarlah di depan. Amin saudara? Ya. Dan saya ingin memberitahukan beberapa hal bahwa berdasarkan sejumlah penelitian, menurut Everyday Health dikatakan begini. Orang dewasa yang menjalin hubungan sosial, berteman, memiliki potensi lebih besar untuk berhasil dan bahagia. Jadi orang yang sukses dalam bisnisnya, dalam karirnya, ternyata bukan sekedar karena IP-nya 4. Itu A semua. Tapi karena apa? Bergaul, berteman. Makanya jangan heran orang-orang yang kadang-kadang IP-nya 2, itu jadi bosnya orang yang IP-nya 4. Ada orang pintar saking pintarnya jadi Cooper. Tahu Cooper saudara? Apa tuh Cooper? Kurang pergaulan. Tapi ada orang yang gak terlalu pintar di kampusnya tapi pandai bergaul. Itu berhasil. Jadi orang yang bergaul kemungkinan potensinya untuk berhasil lebih besar. Dan kebahagiaannya lebih besar potensinya bagi orang yang suka bergaul. Terus menurut Everyday Health berdasarkan sejumlah penelitian, teman dapat membantu Anda mencapai target menurunkan berat badan. Dan menjaga kebugaran. Mengapa ini saya kutip? Karena saya lagi frustrasi dalam menurunkan berat badan. Dan hasil penelitian ini memberikan jalan pada saya. Oh, kalau mau menurunkan berat badan harus berjemaah. Tidak boleh sendirian. Sebab kalau saya olahraga sendirian males, betul nggak? Olahraga mesti ada 3 atau 4 lah. Makanya saya lagi ngajak-ngajak siapa, Pak Dennis mau nggak sama saya lagi cari teman. Nah, dan kalau memang udah janjian olahraganya menguruskan badan, begitu olahraga ada yang ngajak makan, ingat loh kita lagi diet. Jadi makannya di mana? Makan di rumah masing-masing, pakai beras merah gitu. Atau apalah terserah. Tapi kalau yang satu diet, yang satu enggak diet, itu pencobaan sangat besar dan tak tertahankan saudaraku. Jadi berdasarkan survei dan penelitian ini, teman itu dapat membantu kita mencapai target menurunkan berat badan. Saudara jangan lihat badan saya sekarang. Dengan iman saudara lihat 1 tahun lagi kayak apa saya tuh. Ya, tapi saya butuh teman, butuh dukungan. Dukunglah saya dalam doa dan puasa saudaraku. Ya. Dan saudara pun akan ikut kurus kalau sering puasa. Oke, apa lagi? Menurut Everyday Health berdasarkan sejumlah penelitian, menjalin persahabatan memperkuat sistem imun tubuh. Karena ketika Anda sharing dan tertawa, otak secara otomatis mengeluarkan endorfin. Dan membuat Anda bahagia, serta tubuh lebih imun. Jadi kalau saudara punya teman, ngobrol-ngobrol terus ketawa. Jangan ketawa sendiri loh saudara. Ketawa tuh mesti bareng-bareng. Dengan teman, kita punya sahabat yang baik, kita ketawa. Nah itu otak mengeluarkan endorfin. Mengeluarkan endorfin dan kemudian saudara merasa lebih bahagia. Dan tubuh saudara akan jauh lebih imun, punya daya tahan terhadap penyakit. Jadi ini adalah berdasarkan hasil penelitian. Betapa pentingnya punya teman. Nah menurut seorang profesor Stanford University, namanya David Spiegel, saya bacakan ya. Pasien kanker payudara yang mengikuti support group yang berisi orang-orang yang bersahabat dan saling mendukung dapat hidup 2 kali lebih lama dibanding yang sendirian. Dia bangun stres, mati gua. Besok stres, mati gua. Itu cepat mati katanya. Tapi kalau saudara ikut support group, saudara punya teman, punya sahabat yang mensupport saudara dan jadi teman saudara, kemungkinan saudara lebih panjang umur 2 kali lipat.
Jadi di sini saya ingin memberitahu kepada saudara bahwa betapa ini hal yang simple tapi membawa saudara mengalami yang namanya beautiful life. Hidup yang jauh lebih indah kalau saudara punya teman. Sebuah survei yang pernah diadakan juga, seseorang bisa pergi ke gereja dengan setia apabila orang itu punya minimal 8 teman akrab di gereja itu. Coba saudara cek, punya 8 teman akrab gak di sini? Kalau saudara sendirian teman datang terus pulang, sendiri terus datang pulang, saya jamin 3 bulan lagi bisa gak nongol lagi. Sebelum saudara gak nongol, daftarlah KOR. Kalau saudara daftar KOR, minimal saudara punya 8 teman akrab. Saudara jangan bilang gini loh, tapi yang penting Pak, kita datang ke gereja yang jemaatnya banyak Pak, rame Pak, pasti gak kesepian. Siapa bilang? Jemaat kita banyak. Sekarang ya jam 1 aja 1000 lebih, ya kan? Tapi kalau saudara nggak punya teman di dalam ibadah jam 1 ini, Anda bisa kesepian di tengah keramaian. Saudara datang, celingak-celingu, nggak punya teman. Duduk nggak ada yang negor, apalagi kalau asyrnya belum ditatar tuh. Nggak ada, tapi coba saudara punya 8 teman akrab, atau apalagi punya KOR. Begitu masuk langsung, apa kabar bro? Wah, pakai bro-broan kan sekarang. Ntar bubar kebaktian kita makan bareng ya, kita ngopi bareng ya, ngobrol, enak saudara. Jadi saudara merasa disambut dalam sebuah ibadah. Kenapa? Saudara minimal punya 8 teman akrab. Saya juga gak ngerti kenapa 8. Mungkin supaya kalau yang satu sakit masih ada 7 gitu saudaraku. Kalau satu keluar kota masih ada 6. Tapi 8 teman akrab membuat seseorang bisa stay di sebuah gereja. Jadi saya berdoa, jadilah orang yang bergaul dan punya teman. Dan satu lagi sebelum kita menginjak yang terakhir, dan jadilah teman yang disukai. Kenapa? Karena tahu diri. Jadi dalam berteman memang kita gak cari untung. Ada orang kalau berteman, ayo bergaul sama dia, ngapain gak ada untungnya. Pakai kalkulator baru berteman. Kita di dalam berteman tidak perlu cari untung. Jadilah teman yang ingin jadi berkat, amin. Tapi kalau kita 10 kali makan, gak pernah bayar. Saya gak punya duit, kalau gak punya duit diatur. Kadang ikut, kadang enggak. Ini gak punya duit, ngikut aja terus. Kemana-mana ngikut gak pernah bayar. Nah ini repot juga, ya kita mesti tahu diri lah dan menempatkan diri dengan baik. Tapi intinya adalah, kalau saudara mau jadi seorang yang punya beautiful life, milikilah sahabat, punyalah komunitas, teman-teman baik, menjadikan hidup kita jauh lebih indah. Yang setuju katakan amin dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, kita bisa punya kehidupan yang indah kalau berhenti khawatir atau berpikir berlebihan. Jadi khawatir berlebihan atau berpikir berlebihan itu ternyata mengakibatkan hidup itu tidak indah. Padahal rasa khawatir itu Tuhan yang memberikannya. Saudara jangan berpikir bahwa khawatir itu setan, bukan. Khawatir itu dalam takaran yang pas, Tuhan yang memberi. Kalau saudara manjat pohon sampai tinggi, khawatir enggak? Enggak khawatir, terus goyang-goyang, jatuh cepat mati saudara. Saudara naik mobil baru, dan kecepatannya bisa maksimal sampai berapa? 200 km per jam. Saudara 100 km per jam, gas lagi 120, digas lagi 150. Ada perasaan apa kira-kira? Belum khawatir 170. Belum khawatir 200. Enggak khawatir, cepat mati saudara. Sebab sebenarnya khawatir itu alarm yang Tuhan taruh. Tapi khawatir yang berlebihan itu mencuri dan merampas kebahagiaan hidup. Demikian juga dengan otak kita. Kita harus pakai otak kita. Tetapi jika dipergunakan sebagian besar untuk memikirkan suatu hal yang sudah terjadi atau yang akan terjadi, biasanya yang dipikirkan berlebihan itu justru hal yang buruk. Maka kita tidak memiliki sisa otak dikit pun untuk berpikir tentang keindahan di sekitar kita.
Pernah nggak satu saat saudara menyadari, ternyata sore di Jakarta tuh indah ya. Selama ini kok saya nggak melihat keindahannya. Ya, karena Anda terlalu mempergunakan otak saudara mikirin masalah saudara. Nggak ada space, ruang untuk berpikir yang lain yang sebetulnya sangat bagus dan sangat indah. Padahal Alkitab berkata bahwa dipikirin pun berulang-ulang, dikhawatirkan pun juga nggak nambah apapun. Matius pasal 6 ayat 27 berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Alkitab mau memberitahu, lu pikirin juga nggak ada gunanya. Tapi kan kita mesti mikir, betul. Tapi kalau mikirnya kelewatan, dipikirin, mandi mikir, tidur mikir, di mobil mikir. Kita nggak punya ruang untuk melihat betapa indahnya hidup. Satu kali ada seorang pemuda lagi naik mobil pickup. Mobil pickup itu belakangnya terbuka ya, betul ya. Dia lagi naik mobil pickup di sebuah pedesaan. Dia melihat pemandangan yang indah, gunung yang indah, burung-burung yang terbang, berkicau dan bernyanyi. Dia naik mobil itu pagi-pagi. Tiba-tiba dia melihat di depan. Ada seorang bapak tua yang lagi memikul beban yang sangat berat sampai ngos-ngosan, keringetan saudaraku badannya. Lalu si pemuda ini hatinya tergerak, dia pengen nolong. Ini pemuda baik nih, jemaat NDC lah kira-kira gitu saudaraku. Lalu dia pengen nolong nih bapak, dia berhenti di dekat bapak itu, lalu dia turun. Lalu pemuda itu bertanya, Pak mau kemana? Oh saya mau ke kota, saya mau ke pasar di kota. Ini barang saya hasil panenan perkebunan saya mau bawa ke kota. Oh masih jauh Pak, mau nggak saya bantu Bapak naik ke mobil pickup saya supaya Bapak nggak usah capek-capek. Oh terima kasih ya nak, kamu baik banget. Pokoknya singkat cerita Bapak tuh naik ke mobil pickup. Lalu si pemuda jalan terus dengan mobilnya. Sepanjang jalan si pemuda tersenyum. Kenapa? Dia bahagia. Kenapa? Dia bayangkan itu Bapak pasti bisa menikmati gunung yang indah, burung-burung, dia bisa ngaso. Sampai di pasar di kota, pemuda itu segera turun. Dia segera ke belakang saudaraku. Dia mau turunin tuh bapak. Begitu dia sampai di belakang, begitu kagetnya si pemuda itu. Kenapa? Dia mendapati si bapak tua itu yang dia bayangkan lagi istirahat ngasuh. Lagi keringetan saudaraku. Kenapa keringetan? Kecapean. Itu ngos-ngosan napasnya. Kenapa? Itu ternyata si bapak di atas mobil pickup itu nggak nurunin pikulannya. Dia takut pikulannya ketinggalan, dia pikul terus. Jadi kalau mobil tuh ngerem, dia ngerem nahan begini. Kalau mobil tuh ke kiri, dia nahan ke kiri saudaraku. Kalau mobilnya ke kanan, dia nahan ke kanan. Makanya begitu berhenti mobilnya, itu bapak tambah ngos-ngosan. Lalu si pemuda berkata, Bapak kenapa nggak ditaruh sih pikulannya? Bapak bisa taruh pikulannya, bisa ngasuh, bisa enteng, betul nggak saudara? Kita mungkin beranggapan nih Bapak bodoh. Tapi tahukah saudara berapa banyak di antara kita yang hidup seperti Bapak tadi. Datang ke gereja, dengar pendeta berkata, marilah kepada aku kata Yesus yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberikan kelegaan padamu. Yesus menawarkan kelegaan, saudara bisa taruh beban saudara. Saudara maju ke depan, semua diletakkan di bawah kaki Yesus. Saudara nyanyi di gereja, wah wajahnya penuh sukacita dan kebebasan. Saudara dengar khotbah begitu sukacita. Begitu selesai kebaktian, doa berkat, selesai. Semua saudara maju lagi ke depan, diambil lagi tuh pikulannya. Dibawa pulang. Makanya tidak heran saudaraku ketika saudara pulang sampai di rumah, Anda merasakan beban yang semakin berat. Kita merasakan lega kapan? Hanya 1,5 jam di gereja. Tapi begitu kita pulang, kita bawa lagi beban hidup kita. Kenapa kita tidak belajar untuk menyerahkan khawatir kita kepada Tuhan? Kenapa kita menganggap diri kita lebih hebat, lebih mampu mengatasi masalah kita dibandingkan Tuhan yang sanggup menolong kita? Kita seringkali membawa beban kita. Maukah kita belajar untuk berkata, Tuhan, aku mau beautiful life.
Aku mau belajar untuk melepaskan ketakutanku, melepaskan beban hidupku, melepaskan persoalanku di bawah kaki Yesus. Dan ketika ibadah selesai, aku tidak membawanya pulang. Aku pulang dengan kemerdekaan karena aku tahu Tuhan sanggup menolong aku. Karena aku tahu Tuhan memberikan jalan keluar bagiku. Berapa banyak kita seperti Bapak tua tadi, saudaraku. Kita tidak pernah mengizinkan, bebaskan saudara. Semua beban saudara, letakkan di bawah kaki Tuhan. Dan biar hari ini kita pulang dengan sukacita. Karena kita percaya Yesus sanggup untuk menolong kita. Yang percaya katakan amin dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Berita baik yang saudara perlu tahu pada sore ini adalah, siang ini adalah, bahwa menurut survei 92% kekhawatiran saudara tidak pernah terjadi. Hanya 8% kekhawatiran kita yang terjadi. Dari hasil survei ini apa yang kita bisa dapatkan? Berbicara apa survei itu kepada kita? Survei ini berbicara kepada kita bahwa sebagian besar kekhawatiran kita tidak terjadi. Betul? Hanya 8%. Hanya 8% dari kekhawatiran kita yang terjadi. Berbicara apa lagi hasil survei ini? Hasil survei ini juga berbicara bahwa begitu banyaknya kekhawatiran yang sebetulnya tidak memiliki landasan. Kita khawatir karena negative thinking. Suami biasa pulang jam 6, hari itu pulang jam 8 malam, hanya beda 2 jam. Istri udah bingung. Dia telepon, "Pak, lagi di mana? Jangan pergi sama kuntilanak lagi ya." Suaminya bilang, "Kuntilanak yang mana? Gua kena macet nih." Kita mengkhawatirkan sesuatu yang sebenarnya gak ada landasan. Anak kita biasa pulang jam 2 siang. Hari itu anak kita jam 4 belum pulang, kita telepon kantor polisi. "Pak, polisi, anak saya diculik." Ya. Berapa banyak orang-orang yang sudah berusia cukup lanjut, bangun tidur, pinggangnya sakit, dia goyang-goyang. Aduh sakit, jangan-jangan osteoporosis. Berapa banyak di antara kita ibu-ibu yang kalau digigit nyamuk, digaruk-garuk terus bentol, dipencet-pencet bentolnya. Jangan-jangan nih kanker katanya. Masa digigit nyamuk bentol kanker? Itu yang menyebabkan 92% kekhawatiran tidak terjadi. Kenapa? Tidak ada landasan. Kekhawatiran yang karena pemikiran negatif kita. Tapi tahukah saudara, itu merampas semua perhatian kita. Kita tidak melihat indahnya pemandangan. Kita tidak melihat indahnya gunung. Kita tidak melihat indahnya burung-burung yang bernyanyi. Sama seperti Bapak tua tadi. Itu merampas semua sukacita kita. Mau gak hari ini izinkan Tuhan mengambil alih semua beban hidup saudara. Ada bagian sudah mengerjakannya, tapi ada bagian sudah belajar percaya. Karena ada bagian-bagian kita gak bisa kerjakan. Lakukan bagian saudara dan Tuhan mengerjakan bagiannya. Maukah saudara pulang hari ini dan berkata, "Tuhan, aku berbulan-bulan gak bisa tidur, kurang istirahat karena aku selalu memikirkan hal yang aku khawatirkan. Aku gak mampu berbuat apapun." Mau gak saudara letakkan di bawah kaki Tuhan hari ini? Dan izinkan kau pulang dengan damai sejahtera. Dan kau mengalami beautiful life dalam hidup saudara. Tuhan rindu Anda memiliki kebahagiaan. Tuhan tidak ingin saudara dalam stres, ketakutan, kecemasan dan kekhawatiran. Tuhan ingin memerdekakan kita. Yang percaya katakan amin. Dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Hari ini kita belajar 3 hal yang simple. Little things matter. Tapi ketika kita melakukannya, hidup kita jauh lebih indah. Jauh lebih bahagia. Mari kita bangkit berdiri bersama.